Otodidakers dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film seru yang dirilis tahun 2012 dan bergenre fiksi, tapi ini mah bukan fiksi ilmiah, tentang seorang tentara Amerika kaya raya di zaman dulu yang tanpa sengaja ia terlempar dari bumi dan mendarat di planet Mars. Selain Anda akan dibuat penasaran tentang bagaimana itu bisa terjadi, Anda juga akan dibuat surprise dengan ceritanya. Film ini dibintangi oleh sepupu saya Lynn Collin dan mantan dari teman saya Samantha Morton yang sekso ini. Anda penasaran? Langsung saja siapkan cikopi, cireng, dan sabang saning gorengan. Selamat menonton dan... Kisahnya akan berfokus pada seorang laki-laki yang bernama John Carter. Ini boga lakonnya. Pada satu waktu John sedang berjalan di sebuah kota, namun ia tahu ada seseorang yang sedang menguntitnya. Setelah dirasa dapat mengelabui penguntitnya itu, John pun segera pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Rupanya, surat tersebut ditujukan kepada keponakannya yang bernama Edgar Rice atau yang John panggil dengan nama kesayangan yaitu Ned. Singkat cerita, Ned sudah menerima dan membaca surat tersebut. Rupanya, Ned diminta oleh John untuk segera menemuinya. Tanpa berlama-lama, Ned pun segera pergi untuk menemui John. Namun sayang, sampai di sana John ternyata sudah meninggal dan dimakamkan di suatu bangunan khusus yang pintunya hanya bisa dibuka dari dalam. Dikisahkan bahwa John adalah seorang yang sangat kaya raya karena memiliki penambangan emas yang sangat besar, dan Ned adalah pewaris tunggal atas semua harta kekayaan John. Namun selain mewariskan harta, John pun memberikan sebuah buku catatan yang hanya boleh dibaca oleh Ned sendiri. Ned yang penasaran pun kemudian membaca buku tersebut. Ternyata buku itu menceritakan kisah perjalanan hidup John. Dan inilah John Carter. Kisah di dalam buku itu dimulai di 13 tahun yang lalu, yaitu tepatnya di tahun 1968. Saat itu John Carter bukanlah orang yang sangat kaya raya, ia hanyalah penambang emas biasa saja. Pada suatu hari, John bermaksud meminjam uang kepada temannya, pemilik bar yang bernama Dix. Namun Dix menolak meminjamkan uangnya karena John masih memiliki utang sebesar $100, yang kala itu nilainya mungkin sangat besar. Dix dan teman-temannya menyuruh John untuk segera pergi. John tetap memaksa, sehingga terjadilah perkelahian. Tapi tiba-tiba muncul 4 orang pasukan tentara Amerika yang memang sedang mencari-cari John. John pun akhirnya ditangkap. Singkat cerita, John sudah berada di kamp tentara Amerika dan sedang diinterogasi oleh komandannya yang bernama Powell. Rupanya John adalah disertir pasukan tentara Amerika yang berpangkat kapten. Saat itu John dipaksa oleh komandannya untuk ikut berperang melawan suku Apache. Namun John menolak karena trauma kejadian di masa lalu yang menimpa keluarganya saat ia menjadi seorang pejuang. John pun akhirnya ditahan di dalam sel selama berhari-hari dan diancam akan dihukum jika kekeh menolak ikut perang melawan suku Apache. Hingga suatu hari John berhasil memperdaya penjaga selnya lalu segera kabur ngabret menggunakan kuda milik Powell. Terjadilah pengejaran John oleh pasukan tentara. Namun di tengah pengejaran tersebut John malah bertemu dengan suku Apache yang sedang patroli kayaknya. John berusaha untuk berbicara dengan suku Apache dalam bahasa Apache, tetapi salah seorang tentara Amerika yang curiga justru menembak salah seorang Apache hingga tewas. Akibatnya terjadilah tembak-menembak, John pun kabur dan sempat menolong si Powell yang tertembak. John kemudian lalu bersembunyi di dalam sebuah goa. Suku Apache yang menyadari keberadaan John lantas bermaksud untuk masuk ke dalam goa, namun mereka tidak berani karena melihat goa tersebut penuh dengan ukiran laba-laba. John yang penasaran dengan goa tersebut lalu masuk ke dalam goa untuk melihat-lihat. Tiba-tiba, sesosok orang asing muncul yang entah kenapa langsung hendak menusuk John. Untungnya John berhasil menghindar dan menembaknya.
Dalam sakaratul mautnya, orang asing tersebut mengeluarkan sebuah benda bercahaya biru mirip medali yang sambil gegernya merapal sesuatu mantra kayaknya. John yang penasaran pun lalu mengambil benda aneh tersebut. Ketika orang asing tersebut menyebut nama Barsum, John tanpa sadar juga ikut menyebut nama Barsum. Lalu tiba-tiba John pun kemudian terbangun dan sudah berada di suatu tempat asing yang tandus. Dan John tentu saja kebingungan di mana sebenarnya ia berada. Ketika hendak memeriksa keadaan di sekitarnya, John malah kesulitan untuk berjalan, karena setiap kali hendak melangkah, ia justru seperti melayang. Setelah mencoba berkali-kali dan beradaptasi, John pun akhirnya bisa berjalan dan bahkan ia dapat melompat dengan tinggi di tempat tersebut. Saat tiba di suatu tempat ketinggian, ia menemukan sebuah lubang besar berkaca yang berisi telur yang sedang menetas. John pun tambah kebingungan di mana sebenarnya ia berada. Lalu dari kejauhan, datanglah segerombolan makhluk aneh menuju ke tempatnya John. Dan ketika mereka melihat John di sana, mereka pun menombaknya. Namun, John berhasil menghindar dengan cara melompat. Makhluk aneh itu pun heran melihat John yang bisa melompat dengan tinggi. Salah satu dari mereka kemudian mencoba berbicara dengan John. Makhluk itu bernama Tak Tarkas, atau sebut saja Tak. Tak meminta John untuk melompat lagi. John yang kebingungan tetap berusaha untuk kabur dengan melompat, namun ia tidak berhasil dan akhirnya ia ditangkap. Rupanya telur-telur yang menetas tadi itu adalah bayi-bayi dari kaum Tarkas. John pun akhirnya dibawa oleh mereka bersama bayi-bayi Tarkas tadi. Sementara itu di tempat lain di mana ada seorang wanita cantik yang sedang latihan pidato kayaknya menyebut nama Barsum sebagai sebuah dunia yang sedang berada di ambang kehancuran. Rupanya wanita cantik bertato itu adalah putri dari kerajaan Helium yang bernama Dejah Toris, atau sebut saja putri lah biar gampang gitu, susah nyebut Dejah mah. Kerajaan Helium itu dipimpin oleh seorang jedak yang tidak lain adalah ayahnya putri sendiri, atau sebut saja si Abah. Diceritakan bahwa kerajaan Helium pada saat itu sedang berperang dengan kaum Zodanga, di mana kerajaan Helium sudah mengalami banyak kehancuran dan bahkan ia diambang kekalahan. Sedikit flashback ke belakang dikisahkan bahwa planet Mars bukanlah planet mati karena sebenarnya ada kehidupan di sana, dan nama sebenarnya dari planet Mars itu adalah Barsum. Namun kondisinya sedang sekarat dan diambang kehancuran. Di planet Mars atau Barsum ini ada kaum Zodanga, yaitu kaum pemangsa yang pemimpinnya sangat ambisius untuk menguasai Barsum. Dan demi ambisinya tersebut, ia terus-menerus memperkuat armada perangnya dengan cara terus-menerus menyedot energi kehidupan di Barsum. Dan selama ribuan tahun hanya kerajaan Helium lah yang berani menentang kekuatan perang Zodanga ini. Hingga sampailah pada suatu perang di mana pasukan Zodanga sedang tersudut oleh pasukan Helium dan bahkan terkepung di dalam badai pasir. Ketika pasukan Zodanga ini semakin terdesak, tiba-tiba muncullah 3 orang asing. Orang itu mengaku sebagai suruhan sang dewi atau Ten yang dipercaya sebagai dewi kekuatan di Barsum. Mereka menyerahkan satu alat bercahaya biru. Alat itu kemudian dipasangkan di tangan pemimpin Zodanga yang bernama Sabtan. Ini orangnya. Ternyata alat itu adalah senjata canggih yang sangat kuat dan tidak ada tandingannya di Barsum. Ten akan memberikan senjata tersebut kepada Sabtan dan membantunya menguasai Barsum jika saja ia mau mengikuti perintah mereka. Dan tentu saja dengan senjata tersebut pasukan Zodanga dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Helium. Kita kembali ke Helium. Menyadari kekuatan kerajaan Helium yang sudah sangat lemah membuat si Abah berpikir untuk menerima saja tawaran damai dari Sabtan, yaitu menikahkan anaknya yaitu Putri dengan Sabtan. Putri yang masih bersemangat berjuang melawan Zodanga tentu saja menolaknya dan bahkan ia sempat memperlihatkan senjata baru ciptaannya yang diyakini akan mampu menandingi kekuatan senjata Zodanga. Tapi entah kenapa baru dinyalakan senjata tersebut tiba-tiba rusak, korslet kayaknya. Hal ini membuat si Abah semakin putus asa dan memutuskan akan tetap menikahkan Putri dengan Sabtan.
Sementara itu di tempat lain, John yang tertangkap telah tiba di wilayah Tarkas. Lalu Tak melepaskan bayi-bayi Tarkas untuk diambil oleh emak-emak di Tarkas. Adapun John ia diputuskan akan diambil oleh salah satu emak, yaitu Sola. Lalu Sola pun melepaskan ikatan di kaki John. John yang bingung dan sempat melihat benda medalinya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengambil medalinya itu. Namun karena lompatannya yang masih belum bisa jauh, ia pun tertangkap oleh Tal Hajus. Ini cucu nguknya. Tal Hajus sangat berambisi untuk merebut kekuasaan Jedak dari Tak di Tarkas. Tal pun kemudian menantang Tak untuk duel, tapi tidak ada satupun yang mau mendukung Tal. Tak kemudian memperkenalkan John sebagai Purginia dan memintanya untuk melompat lagi. Kali ini John dengan gaya polontongnya malah cuek aja dan malah meludah, sehingga ia harus terima akibatnya ditempatkan bersama bayi-bayi Tarkas dan diperlakukan laksananya bayi, serta diberi minuman khusus yang katanya akan membuatnya mengerti bahasa di Barsum. Singkat cerita, malam pun poek. John yang tidak bisa tidur melihat makhluk mirip anjing mendekatinya dan tidur di dekatnya. John berusaha untuk kabur, namun anjing tadi yang ternyata bisa bergerak dengan cepat itu terus mengikuti John. Hingga John kemudian mendengar keramaian di satu bangunan. Ternyata di sana, bangsa Tarkas itu sedang berpesta. John melihat benda medalinya yang diselipkan di badan Tak. Sementara si anjing terus berusaha memberitahu kaum Tarkas bahwa John sudah kabur. Tapi anjing itu malah ditendang dan dipukuli. John yang kayaknya penyayang binatang tentu saja tidak tega. Lalu ia turun dan memukul salah satu kaum Tarkas hingga tewas dengan satu kali pukulan. Dan ketika Tak berbicara dengan John, secara ajaib John bisa berbicara dan mengerti bahasa di Barsum. Mungkin akibat cairan khusus yang ia minum kemarin. Selanjutnya John pun dipukuli hingga babak belur dan pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya John dan Sola diikat di lapangan disaksikan oleh kaum Tarkas. Sola harus distempel dengan besi panas sebagai hukuman karena ia dianggap telah berkhianat, sedangkan John kembali diminta oleh Tak untuk melompat. Tiba-tiba muncullah pesawat-pesawat di udara. Rupanya, pasukan Zodanga yang dipimpin langsung oleh Sabtan itu sedang mengejar putri yang kabur dengan pesawatnya. Sementara John dan kaum Tarkas di bawah terus mengawasi pesawat tersebut. Pesawat helium pun akhirnya dapat dikuasai oleh Zodanga, namun Sabtan tidak dapat menemukan putri di sana. Rupanya putri yang menyamar jadi tentara helium justru sedang menyelinap ke dalam pesawat Zodanga. Tapi entah kenapa pesawat itu malah menubruk pasukan helium, sehingga putri pun terlempar jatuh keluar. John yang melihat putri itu milik manusia, ia segera melompat dan menyelamatkannya. Dengan sok pahlawan, John pun kemudian melawan pasukan Zodanga. John kembali melompat untuk masuk ke dalam pesawat Zodanga dan mengambil alih peralatan senjatanya. Sabtan yang melihat itu hendak menembaknya dengan senjata birunya, namun ia dicegah oleh Ten dan diminta agar John ditangkap hidup-hidup. Sabtan segera menyerang John hingga John pun akhirnya tersungkur, namun untunglah pasukan Tarkas berhasil menembaki pesawat tersebut dari bawah, hingga John pun akhirnya berhasil selamat. Pasukan Zodanga pun akhirnya pergi karena desakan dari kaum Tarkas. Setelah melihat kemampuan John yang dapat melompat tinggi tersebut, putri dan kaum Tarkas ingin memanfaatkan kekuatan John untuk kepentingan mereka masing-masing. Bahkan, John pun kemudian diangkat sebagai Dotar Sojat atau tangan kanan dari pemimpin Tarkas. Putri yang masih penasaran tentang asal-usul John kemudian bertanya bagaimana John bisa melompat setinggi itu dan dari mana asal John. John yang tidak mengetahui hal tersebut juga penasaran mengapa ia dapat melakukan hal-hal tersebut. John sebenarnya heran dengan pesawat yang ada di tempat tersebut karena di bumi pada saat itu tidak ada pesawat seperti itu. Yang ada itu adalah hanya kapal laut. Putri kemudian mengatakan bahwa di planetnya itu tidak ada lautan. Mendengar itu John pun semakin bingung. Putri pun kemudian menjelaskan tentang planet-planet di tata surya yang mengelilingi matahari. Barulah John pun tahu bahwa ia pada saat itu sedang berada di planet Mars atau Barsum. Dan ia juga tahu yang membawanya ke planet Mars adalah benda aneh mirip medali yang sekarang berada di tangan Tak.
Untuk menyelidiki asal-usul John, Putri kemudian mengajak John menuju ke kuil suci kaum Tak, diikuti oleh Sola. Di kuil itu, John menemukan pahatan-pahatan pada dinding batu, yang salah satunya itu mirip dengan benda aneh yang membawanya ke Barsum. Yang menurut Putri, benda itu dipercaya sebagai gerbang Is. Dan agar tahu tentang gerbang Is tersebut, mereka harus pergi ke sungai Is. Namun saat hendak menyelidiki lebih jauh, mereka dipergoki oleh penjaga kuil suci tersebut karena sangat terlarang untuk dimasuki. Tak yang merupakan jedak atau pemimpin dari kaum Tarkas tentu sangat marah, dan demi menjalankan tradisi di Tarkas, John bahkan anaknya yaitu Sola yang ikut menemani John ke kuil akan dieksekusi. Talhajuh tentu saja sangat menunggu kesempatan ini untuk mengeksekusi John dan Sola. Namun, Tak yang sebenarnya tidak ingin Sola itu dieksekusi kemudian menyelamatkan anaknya dan membebaskan mereka secara diam-diam. Namun, tidak lama kemudian hal ini diketahui oleh Talhujah dan menganggap Tak telah berkhianat. Lantas Tak dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Kemudian Tal pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar John dan Putri yang sedang pergi ke sungai Is. Sementara itu, John dan Putri dalam perjalanan menuju ke sungai Is. Namun John tidak tahu sebenarnya Putri hanya ingin memanfaatkan kekuatan John dan justru menuntun mereka pergi ke Helium. Sola yang mengetahui bahwa mereka tidak sedang menuju ke sungai Is memberitahu John, dan John pun sadar bahwa Putri hanya ingin memanfaatkan kekuatannya untuk ikut perang melawan kaum Zodama. John pun hendak meninggalkan Putri sendirian di jalan. Namun setelah mendengar kisah pernikahannya Putri, John pun sedikit tersentuh, dan sebenarnya ia tetap harus menemukan jawaban cara kembali ke bumi. Dan akhirnya Putri pun mengikuti John ke sungai Is. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah bangunan aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mereka pun segera memasuki bangunan tersebut. Ketika mereka sudah berada di dalam bangunan itu, mereka melihat ukiran mirip medali milik John. Putri pun memasangkan benda medali milik John itu di ukiran tersebut. Dan seketika terbukalah rahasia 9 cahaya, termasuk juga tentang keberadaan John di Barsum. Tapi mereka belum menemukan cara bagaimana John bisa berpindah ke Barsum. Putri akan mempelajarinya jika mereka kembali ke Helium. Namun Putri mengetahui bahwa 9 cahaya adalah nyata. 9 cahaya diyakini merupakan sumber kekuatan yang dimiliki oleh Sabtan. Dan John pun mengetahui satu hal. John Carter tidak dikirim secara fisik dari bumi ke Mars. Yang berpindah hanyalah salinannya, mirip telegram. Dan sebenarnya tubuh asli John masih berada di bumi. Sedang berpikir tentang rahasia keberadaan John di Barsum, tiba-tiba Sola berteriak dan ternyata ia sedang diserang oleh kaum Waron yang dikendalikan oleh si Ten. Ten adalah manusia yang memiliki kekuatan cahaya dan Ten jugalah yang memberikan kekuatan kepada Sabtan. John dan Putri segera kabur untuk melarikan diri, namun karena teringat dengan peristiwa kematian keluarganya, John memutuskan untuk bertarung melawan kaum Waron. Saat John terkepung dan sekarat, mereka diselamatkan oleh pesawat tempur dari Helium. Namun ternyata, Sabtan yang sedang menjalankan misinya untuk menikahi Putri demi ambisinya menguasai Barsum juga berada di dalam pesawat itu. Putri dan John yang pingsan kemudian dibawa ke Zodanga. Singkat cerita, John tersadar setelah berada di Zodanga. Tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang yang mengaku pengawal pribadi Putri, yang mengatakan bahwa Putri ingin menemuinya. Namun John dijaga ketat oleh penjaga di Zodanga. Setelah berada di luar, John diberitahu bahwa Putri sedang menunggunya di bangunan yang tinggi, dan orang suruhan Putri tersebut menyuruh John untuk melompat langsung ke gedung tempat Putri berada. Setelah berada di bangunan tersebut, Putri memang sedang menunggu dan hendak memberitahu John tentang pernikahannya dengan Sabtan akan dilaksanakan besoknya. Putri juga sebenarnya sudah mengetahui cara kembali ke bumi. Dengan segera Putri kemudian mengajari John untuk melafalkan mantranya agar ia segera kembali ke bumi. Namun sebelum John menyelesaikan kata-kata mantranya, Sabtan tiba-tiba mendatangi kamar tersebut. Putri dan Sabtan kemudian pergi menuju ke Helium untuk melangsungkan upacara pernikahan. Sedangkan John ternyata masih berada di dalam kamar tersebut, karena John memang belum menyelesaikan mantranya. Kini John tahu cara kembali ke bumi, namun sepertinya ia telah jatuh cinta pada Putri. John pun menunda kepulangannya ke bumi.
John lalu keluar dari kamar, namun ternyata Ten sudah menunggunya di luar. Ten tidak langsung membunuh John, ia hanya menembakkan sinar pengendali untuk mengendalikan John. Mereka pun berbincang-bincang. Dari obrolan ini diketahui bahwa Ten adalah makhluk yang tidak mati, namun tidak disebutkan asal-usulnya sendiri. Mereka melakukan semua itu hanya untuk sebuah permainan menjadi Tuhan yang mencoba mengendalikan kehidupan di Barsum. Ten pun mengatakan bahwa pada acara pernikahan nanti, Putri akan terbunuh dan Helium akan dihancurkan oleh Sabtan. Ketika John akan dipindahkan ke penjara, tiba-tiba Ula, sang anjing Tarkas, datang menyelamatkan John dan menghancurkan gelang pengendali yang ada di tangan Ten. John pun terbebas dan berhasil melarikan diri. Setelah mengetahui Putri akan terbunuh, John menunda kepulangannya ke bumi, dan ia bermaksud meminta bantuan kaum Tarkas untuk menghancurkan kaum Zodanga. Namun, Tarkas yang sekarang dipimpin oleh jedak baru yaitu Tal, malah menangkap John dan memenjarakannya bersama dengan Tak. Tak sendiri sudah sangat lemah karena sakit selama di penjara. John lalu memberitahu Tak bahwa Sola pun tertangkap dan berada di penjara saat ini. Tak tentu saja sangat marah saat mengetahui hal tersebut. Tak lama kemudian, John dan Tak dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam arena, dan kaki John diikatkan dengan rantai ke batu besar. Mereka dipaksa melawan kera putih raksasa. Dengan usaha keras, John bertempur melawan dua kera raksasa itu sambil tetap menyelamatkan Tak dan Sola. Dan akhirnya John berhasil membunuh kedua kera putih raksasa tersebut. Selanjutnya, John pun menantang Tal untuk berduel. Adalah adat di kaum Tarkas, jika pemimpinnya ditantang oleh anggota sukunya dan tantangan itu didukung oleh kaumnya, maka ia harus menerima tantangan tersebut. Tal yang geram kemudian melompat turun ke arena, tapi pertarungannya tidak berlangsung lama karena Tal terbunuh dengan kepala terputus. John kemudian diangkat menjadi jedak di Tarkas. Lalu ia menyuruh kaum Tarkas untuk bersiap menyerang Zodanga. Tentu saja kaum Tarkas tidak langsung setuju, namun John menerangkan bahwa malam ini Zodanga akan menghancurkan Helium. Dan jika Helium hancur, begitu juga Barsum yang artinya termasuk Tarkas juga akan hancur. Mereka pun berangkat ke Zodanga, dan setibanya di sana, ternyata di Zodanga terlihat sepi karena hampir semua pasukan Zodanga berada di Helium mengawal pernikahan antara Sabtan dan Putri. John pun memutuskan untuk pergi menuju ke Helium, tapi jarak dari Zodanga ke Helium itu sangat jauh. Dan kaum Tak menolak untuk menggunakan pesawat. Mereka lebih memilih menggunakan hewan untuk berlari. Akhirnya John berangkat lebih dahulu. Sesampainya di Helium, John melihat banyak sekali pasukan Zodanga sudah menunggu di luar gerbang Helium, bersiap menyerang saat upacara pernikahan selesai dilaksanakan. Sementara itu, di dalam gedung Helium, tengah dilangsungkan upacara pernikahan antara Sabtan dan Putri. Dan ketika acara puncak akan digelar, John datang dan memberitahukan bahwa Helium sedang berada dalam jebakan Zodanga. Melihat kedatangan John tersebut, Sabtan segera mengarahkan cahaya pantulan bulan ke atas sebagai tanda kepada pasukan Zodanga untuk segera menyerang. Namun untunglah di saat yang sama kaum Tarkas juga datang. Mereka berubah pikiran dan setuju mengendarai pesawat. Pertempuran pun terjadi antara kaum Tarkas dan Helium melawan Zodanga yang dibantu oleh Ten. John pun bertempur mati-matian melawan Sabtan, dan akhirnya John berhasil membunuh Sabtan. Namun, Ten berhasil melarikan diri. Setelah pertempuran selesai, John segera melamar Putri. Pernikahan John dan Putri pun disambut meriah oleh kaum Helium dan kaum Tarkas. Acara pun selesai dan semua bahagia, namun permainan Ten belum selesai. Di malam pengantinnya, John yang masih merasa khawatir dengan keberadaan Ten memutuskan untuk menetap di Barsum. John pun kemudian membuang medalinya jauh ke hutan. Namun, John tidak tahu kalau Ten yang menyamar sebagai penjaga sedang mendekati John dan langsung melafalkan mantra agar John berpindah ke bumi. John pun kembali ke bumi dan terbangun di dalam gua yang tubuhnya berada. Namun, ia tidak dapat menemukan medalinya. John terus berusaha untuk menemukan medali tersebut dan melakukan penggalian ke seluruh dunia. 10 tahun telah berlalu, namun ia tidak juga menemukan medali tersebut.
Hingga suatu hari ia menemukan sebuah benda yang mirip dengan medali tersebut. Berikutnya, John pun merahasiakan semua rencana dari siapapun karena ia mencurigai Ten terus-menerus mengawasi gerak-geriknya selama ini. Dan ketika John mengalami sakit parah, ia memanggil pengacara untuk membuat surat wasiat agar jika ia mati, mayatnya disimpan di tempat tertutup yang pintunya hanya bisa dibuka dari dalam. Scene pun kemudian berpindah. Ned yang telah membaca buku peninggalan John tersebut bergegas keluar untuk memeriksa makam John dan mencari cara untuk membuka makam John. Walaupun pintu makam tidak memiliki lubang kunci, namun ada tombol-tombol huruf yang dapat membuka pintu tersebut. Dan ternyata password untuk membukanya itu adalah berkaitan dengan nama Ned. Ned pun akhirnya berhasil membuka pintu makam John. Dan saat pintu terbuka, Ten yang selalu mengawasi makam John tersebut langsung muncul dan ingin menghancurkan tubuh John. Tapi seketika terdengar suara tembakan senjata yang menewaskan Ten. Dan orang yang menembak tersebut adalah John. Ternyata John belum mati dan sebenarnya ia belum pernah menemukan medali itu. Ia hanya berpura-pura telah menemukannya dan merekayasa kematiannya untuk mengelabui Ten. Jadi John dapat dengan mudah melumpuhkan salah satu Ten dan mengambil medalinya. Sekarang John benar-benar akan pergi kembali ke Mars. Tamat. Gimana Otodidakers, seru bukan? Mudah-mudahan bisa menghibur. Video ini adalah video pertama yang saya upload, masih banyak trial dan error. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa ikhtiar yang kita lakukan akan sebanding dengan hasil. Amin. Saya Jujun Junaidi, panggil saja Junet beserta kru yang bertugas mengucapkan adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.